Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak sekalian, marilah kita awali pelajaran hari ini, pendidikan kemuhammadiyahan, dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu, Bu Vin sudah menyampaikan tentang pengertian, fungsi, dan macam-macam hitoh perjuangan Muhammadiyah. Untuk pembahasan kali ini, nanti Bu Vin sampaikan di slide, itu tentang masuk ke poin-poin macam-macam hitoh perjuangan Muhammadiyah. Yang untuk poin pertama yaitu tentang 12 langkah Muhammadiyah. Nanti kita akan mempelajari 12 langkah Muhammadiyah itu dirumuskan pada masa periode kepemimpinan siapa, kemudian isinya apa saja. Nanti ada pembahasan rinci isi per poin gitu ya. Kemudian anak-anak kelas 12 nanti akan mendapatkan buku pendidikan kemuhammadiyahan ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini terbitan dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Poin-poin dalam PowerPoint yang Bu Vin sampaikan di slide video maupun di dalam bentuk PDF itu sudah merupakan inti dari materi yang ada di buku ini. Jadi silahkan anak-anak sebelum mendapatkan buku ini mempelajari betul materi dalam bentuk PDF dan video nanti diikuti sampai selesai, gitu ya. Nanti sudah Bu Vin ambilkan poin-poinnya. Sekian, selamat mengikuti pelajaran dengan baik. Bu Vin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12, kita lanjutkan pembahasan bab 1 tentang hitoh perjuangan Muhammadiyah. Minggu yang lalu Bu Vin sudah menyampaikan macam-macamnya per poin ya. Kemudian untuk sekarang kita langsung masuk poin yang pertama, yaitu tentang 12 langkah Muhammadiyah. 12 langkah Muhammadiyah dirumuskan pada kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. 12 langkah Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni langkah ilmi dan langkah amali. Langkah ilmi yaitu langkah-langkah yang masih memerlukan penjelasan berupa ilmu sebelum dilaksanakan. Nah, ini terdapat pada poin 1 sampai dengan 7. Adapun langkah amali yaitu langkah-langkah yang tinggal mengamalkan atau melaksanakan sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Langkah-langkah ini masuk pada nomor 8 sampai 12. Kita langsung masuk ke isi 12 langkah Muhammadiyah. Itu ada 7 poin. Ini termasuk dalam langkah ilmi ya. Yang pertama, memperdalam masuknya iman, kemudian memperluas faham agama, memperbuah budi pekerti, menuntun amalan intikot, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, dan melakukan kebijaksanaan. Ini langkah ilmi tadi, langkah-langkah atau poin-poin yang masih memerlukan ilmu gitu, untuk dijelaskan kembali. Kemudian ini yang termasuk dalam langkah amali yang tinggal mengamalkan ya, tanpa perlu penjelasan lagi, yaitu menguatkan majelis tanwir, mengadakan konferensi bagian, memusyawarahkan putusan, mengawaskan gerakan jalan, dan mempersambungkan gerakan jalan. Nanti setelah ini kita langsung masuk ke penjelasan masing-masing dari langkah itu. Anak-anak nanti setelah ini selesai tetap dibaca file dalam bentuk PDF ya. Langkah ke-1 yaitu memperdalam masuknya iman. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang langkah kedua, memperluas faham agama. Ini ajaran agama Islam dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan dan bagian yang berhubungan dengan masalah ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Kalau yang berhubungan dengan kepercayaan berarti seorang harus menerima terhadap ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Langkah ketiga yaitu memperbuah budi pekerti. Akhlak dijadikan sebagai tolak ukur kepribadian seseorang dalam beragama. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin tinggi derajat dan keutamaannya. Kemudian langkah keempat, menuntun amalan intikot.
Intikot adalah mengoreksi kesalahan atau kekurangan sendiri untuk melakukan untuk melakukan perbaikan pada waktu berikutnya. Ya, sasaran intikot itu ada 3, yaitu diri sendiri, orang lain, dan organisasi. Kemudian langkah kelima, menguatkan persatuan, yaitu menguatkan persatuan organisasi, mengokohkan pergaulan persaudaraan, dan mempersamakan hak dan memberikan kemerdekaan. Langkah keenam, menegakkan keadilan, yaitu prinsip menegakkan keadilan ada 2, yaitu bersandar pada hukum Allah dan kemudian memperlakukan secara sama. Jadi tidak boleh pandang bulu ketika menegakkan keadilan, gitu ya. Kemudian langkah ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Allah berjanji bahwa orang-orang yang dianugerahi kebijaksanaan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Setiap warga Muhammadiyah hendaknya mencari anugerah Allah berupa kebijaksanaan agar memperoleh kebaikan yang banyak dan bermanfaat untuk umat. Langkah ke-8, menguatkan majelis tanwir, yaitu perlu diperteguh dan diatur sebaik-baiknya sehingga dapat memberi pengaruh nyata baik bagi kalangan internal Muhammadiyah maupun secara keseluruhan. Kemudian langkah ke-9, mengadakan konferensi bagian. Majelis dan lembaga di Muhammadiyah perlu melakukan konferensi yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk merumuskan dan menetapkan garis kebijakan dan langkah-langkah strategis. Yang ke-10, memusyawarahkan keputusan. Permusyawaratan dalam Muhammadiyah ini terbagi menjadi 2, yaitu permusyawaratan legislatif dan permusyawaratan teknis. Ini sudah ada pembahasannya di kelas sebelumnya, ya. Kemudian langkah ke-11, mengawaskan gerakan jalan, yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap program kerja, amal usaha, dan kegiatan persyarikatan. Langkah ke-12, mempersambungkan gerakan jalan, yaitu upaya memperluas gerakan persyarikatan dengan menjalin kerjasama dan membuka jaringan kerjasama tanpa meninggalkan prinsip dan garis kebijakan organisasi. Anak-anak sekalian, ini semua langkah-langkah isi dari 12 langkah Muhammadiyah, poin pertama sampai ke-12, berikut dengan penjelasannya. Nanti setelah ini dibaca lagi materi dalam bentuk PDF, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bivin akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.